Selamat pagi, untuk Bapak Regional Business Manager yang saat ini sedang melakukan perjalanan bisnis di Korea Selatan. Semoga seluruh agenda kerja Bapak di sana berjalan dengan lancar dan produktif. Dan perkenalkan, nama saya Kemal Jihad selaku Sales Manager yang baru di Adora Finance. Saya sangat mengapresiasi kepercayaan Bapak yang Bapak berikan untuk memegang tanggung jawab besar ini. Menindaklanjuti arahan Bapak sebelum berangkat, saya tidak membuang-buang waktu untuk langsung melakukan analisis mendalam terhadap kondisi internal tim lapangan kita, serta dinamika hubungan kita dengan para dealer. Saya menemukan beberapa titik yang krusial, menyumbang penurunan performa tim mulai dari kendala mentalitas, hilangnya arah kerja, hingga adanya tantangan etika operasional. Untuk itu, saya merumuskan cetak biru untuk rencana aksi taktis yang siap dieksekusi. Berikut adalah pemaparan detail mengenai 6 poin utama yang Bapak minta untuk segera dibenahi. Nah, untuk poin pertama ini mengenai tipe penjualan yang paling cocok untuk karakter bisnis Adora Finance atau model bisnisnya. Perusahaan kita adalah bisnis to bisnis to customer, artinya kita tidak bisa secara bebas menjual jasa pembiayaan kita langsung kepada konsumen akhir secara mandiri. Kita memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pihak ketiga, yaitu dealer sepeda motor, sebagai pintu masuk utama konsumen. Melihat kondisi ini, tipe penjualan yang paling tepat dan wajib kita terapkan adalah gabungan antara relationship selling dan consultative selling. Ada dua alasan mendasar. Pertama, karena transaksi yang terjadi di tempat dealer, posisi tawar mereka sangat kuat. Jika tim penjualan kita hanya bergerak dengan pola pikir transaksional yang kaku, pihak dealer akan sangat mudah mengalihkan konsumen potensial kepada perusahaan pembiayaan komputer kita. Yang kedua, kita harus mengubah peran tim penjualan lapangan kita. Mereka tidak boleh hanya datang untuk menaruh brosur atau menanyakan target secara monoton. Mereka harus mampu bertindak sebagai konsultan bisnis bagi pemilik dealer. Caranya adalah dengan membantu dealer mempercepat perputaran stok motor mereka melalui fasilitas pembiayaan kita yang fleksibel, cepat dan aman. Konsep utamanya adalah kita membantu bisnis dealer tumbuh, dan dari sanalah volume penjualan kita ikut terkerek naik. Nah, untuk poin yang kedua, mengenai karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sales manager yang efektif di Adora Finance, terutama dalam situasi krisis seperti sekarang. Untuk memimpin perubahan besar ini, saya merumuskan ketiga karakteristik kepemimpinan utama yang saya terapkan dalam diri saya. Karakteristik pertama, kedua, mengenai karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sales manager yang efektif di Adora Finance, terutama dalam situasi krisis seperti sekarang. Untuk memimpin perubahan besar ini, saya memutuskan ketiga karakteristik kepemimpinan utama yang saya terapkan dalam hidup saya. Karakteristik pertama adalah kepemimpinan yang adaptif, yang mengombinasikan empati dan ketegasan. Saat ini, moral tim penjualan kita sedang disorot karena mereka kehilangan arah dari kepengurusan sebelumnya. Saya harus memiliki empati untuk mendengarkan hambatan nyata yang mereka hadapi di lapangan. Namun di sisi lain, saya harus memiliki ketegasan penuh untuk menegakkan aturan dan standar operasional baru yang lebih disiplin demi menghentikan penurunan performa yang terus berlanjut. Karakteristik kedua adalah kemampuan mentoring dan coaching di lapangan. Seorang manajer penjualan yang efektif tidak boleh hanya duduk di balik meja yang nyaman dan menuntut pencapaian angka target di akhir bulan. Saya berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan bersama tim, memberikan contoh nyata bagaimana membangun hubungan profesional dengan dealer, serta melatih mereka menggunakan teknik penjualan yang modern. Karakteristik yang ketiga ini, kematangan emosional dalam manajemen konflik. Nah, hubungan kita antara tim penjualan dan dealer sering kali diwarnai tekanan dan keberatan berat karena adanya ketidakseimbangan kekuatan. Saya harus memiliki kepala yang dingin dan kecerdasan emosional yang kuat untuk menengahi konflik, meredam tensi, dan memastikan kepentingan bisnis Adora Finance tetap terlindungi tanpa harus merusak hubungan kemitraan eksternal. Oke, untuk poin yang ketiga, mengenai langkah taktis yang akan saya lakukan untuk memastikan seluruh anggota tim penjualan memiliki komitmen dan keterlibatan penuh atau buy-in terhadap rencana kerja yang baru ini. Perubahan tidak akan berhasil jika dipaksakan secara sepihak atas ke bawah. Oleh karena itu, saya merancang 3 langkah teknis. Langkah pertama adalah mengadakan sesi dialog terbuka 2 arah. Saya mengumpulkan seluruh tim anggota penjualan dalam sebuah forum khusus yang transparan. Di sini saya memaparkan data penurunan performa perusahaan apa adanya tanpa ada yang saya tutupi. Saya memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk bersuara, menyampaikan keluh kesah serta kendala operasional yang mereka alami. Ketika mereka merasa dihargai dan didengarkan, mereka akan merasa memiliki andil menciptakan solusi. Langkah kedua adalah melakukan penataan
ulang skema intensif. Langkah kedua adalah melakukan penataan ulang skema insentif yang adil. Kita harus menyelaraskan target perusahaan dengan kesejahteraan tim lapangan. Saya akan merancang kembali sistem bonus yang secara langsung menguntungkan kepada mereka apabila mereka berhasil mencapai target penjualan dengan menggunakan cara yang jujur, bersih, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Langkah ketiga adalah memberikan asistensi lapangan yang intensif. Langkah ketiga adalah memberikan asistensi lapangan yang intensif. Kami tidak hanya memberikan instruksi lewat ruang rapat, melainkan mendampingi mereka saat melakukan negosiasi sulit dengan pihak dealer. Pendampingan nyata ini untuk memulihkan rasa percaya diri tim penjualan kita yang sempat hilang, sekaligus membuktikan bahwa strategi baru ini benar-benar bisa bekerja jika diterapkan dengan benar. Nah, untuk poin keempat ini untuk menjawab tantangan di mana pihak dealer sering mengajukan keberatan yang menyudutkan program kita. Saya akan mengembangkan objection handling skill atau kemampuan menangani penolakan di kalangan tim penjualan secara terstruktur melalui metode LAIR. Metode LAIR ini merupakan dari listen, acknowledge, explore, dan respond. Yang pertama, listen, di mana tim penjualan kita akan dilatih untuk memiliki ketahanan mental dalam mendengarkan seluruh keluhan dan amarah pihak dealer tanpa menyela atau memotong pembicaraan sama sekali. Yang kedua, acknowledge. Tim harus mampu memberikan validasi atau mengakui sudut pandang dealer secara verbal, misalnya dengan kalimat menenangkan agar tensi ketegangan di awal bisa teredam. Ketiga adalah explore, di mana tahap krusial ini tim penjualan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mendalam untuk melacak apa sebetulnya motif atau akar masalah utama di balik penolakan dealer tersebut. Apakah karena masalah finansial, masalah kecepatan proses, atau pengaruh kompetitor? Keempat, baru memberikan respon. Tim penjualan memberikan tanggapan berupa solusi alternatif yang cerdas dan bernilai tinggi guna mendukung metode ini. Saya bersama tim inti sedang menyusun sebuah buku saku panduan negosiasi yang berisi daftar seluruh keberatan dealer yang paling sering muncul di lapangan beserta draft jawaban terbaiknya. Buku panduan ini akan dipraktikkan melalui sesi role play, simulasi peran secara rutin setiap minggu agar tim bisa menjadi terbiasa dan fasih. Untuk poin kelima, jika kita bedah menggunakan teori perilaku pembelian dalam konteks bisnis to bisnis, maka karakteristik dinamika hubungan kerja antara sama. Poin kelima, jika kita bedah menggunakan teori perilaku pembelian dalam konteks bisnis to bisnis, maka karakteristik dinamika hubungan kerjasama antara Adora Finance dan jaringan dealer saat ini paling tepat diklasifikasikan ke dalam kategori modified rebuy. Mari kita analisis alasan secara mendalam. Pola hubungan ini jelas lagi kategori new task atau tugas baru karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dengan sangat baik dan proses penjualan serta pencairan dana pembiayaan motor sebelumnya sudah menjadi rutinitas operasional harian yang mendasar. Namun di sisi lain, situasi di lapangan membuktikan hubungan ini juga tidak bisa lagi dianggap sebagai straight rebuy, yaitu pembelian ulang secara otomatis tanpa evaluasi berkala. Faktanya, pihak dealer saat ini memiliki proses tawar atau power yang jauh lebih dominan. Mereka terus memantau pergerakan pasar, secara aktif mengajukan keberatan terhadap program kita, dan secara konstan membandingkan kualitas pelayanan serta keuntungan finansial yang kita tawarkan apa yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan saingan kita. Oleh sebab itu, statusnya adalah modified rebuy, di mana dealer akan selalu mengevaluasi, menuntut modifikasi, dan meminta peningkatan kualitas layanan sebelum mereka memutuskan untuk terus menyalurkan konsep setianya kepada Adora Finance. Untuk poin yang terakhir ini, mengenai pandangan objektif saya terhadap fenomena praktik tidak etis yang saat ini terjadi di dalam perusahaan kita, yaitu pemberian uang ekstra atau suap di bawah meja kepada pihak dealer agar mereka memilih Adora Finance sebagai mitra pembiayaan, beserta bagaimana cara konkret saya untuk menghentikannya. Opini saya terhadap isu ini, secara tegas saya akan mengatakan bahwa praktik penyuapan ini adalah racun yang merusak kesehatan bisnis secara sistemik dan jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek secara instan ini mampu mengamankan volume penjualan,
Namun pada kenyataan praktik ini melambungkan operational cost atau biaya operasional perusahaan kita secara tidak sehat dan mengkikis margin keuntungan yang bersih yang seharusnya diterima perusahaan. Jauh lebih bahaya lagi, praktik kotor ini merusak mentalitas dan kompetensi tim penjualan kita. Mereka menjadi malas dan tidak mau mengasah kemampuan negosiasi dan kehilangan daya juang karena selalu mengandalkan uang suap untuk mendapatkan konsumen. Nah, langkah penanganannya inilah langkah pertama yang saya akan lakukan, yaitu saya akan menghentikan seluruh pengeluaran anggaran tidak resmi tersebut tanpa pengecualian dan menerapkan kebijakan toleransi nol atau zero tolerance terhadap segala bentuk penyuapan. Dan langkah kedua, agar kita tidak kehilangan pasar akibat penghentian dana tersebut, anggaran yang tadinya habis untuk uang ilegal di bawah meja. Langkah kedua agar kita tidak kehilangan pasar akibat penghentian dana tersebut, anggaran yang tadinya habis untuk uang ilegal di bawah meja akan saya alihkan seutuhnya menjadi program resmi yang legal, transparan, dan menguntungkan bagi dealer secara institusi. Kita akan meluncurkan program volume rebate, yaitu pembelian insentif atau bonus resmi yang dihitung secara adil berdasarkan kuantitas atau volume aplikasi konsumen yang berhasil disalurkan ke Adora Finance dalam periode tertentu. Langkah ketiga, kita akan memenangkan hati dealer melalui keunggulan kualitas pelayanan operasional, bukan melalui uang sogokan. Kita akan melakukan efisiensi internal untuk memangkas durasi persetujuan aplikasi kredit menjadi maksimal 30 menit saja, memberikan kepastian pencairan dana yang lebih cepat, serta memfasilitasi program promosi dan pemasaran bersama untuk meramaikan gerai dealer kita. Kita harus membuktikan kepada mitra dealer bahwa bekerja sama dengan Adora Finance memberikan nilai tambah bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Nah, untuk menutup, Bapak Regional Business Manager yang saya hormati, rencana restrukturisasi dan pembenahan total ini memang menuntut kerja keras, komitmen tinggi, serta perombakan besar pada pola pikir tim penjualan kita. Namun dengan segala potensi yang kita miliki, saya sangat optimis bahwa Adora Finance akan segera bangkit menjadi pemegang kendali pasar yang efisien, berintegritas tinggi, dan disegani oleh para kompetitor. Sekian pemaparan menyeluruh yang dapat saya sampaikan. Kesempatan kali ini, sekian pemaparan menyeluruh yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya Kemal Jihad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dan waktu yang Bapak luangkan di sela-sela agenda dinas Bapak. Selamat melanjutkan perjalanan bisnis Bapak di Korea Selatan. Semoga sukses dan saya siap untuk mempresentasikan laporan perkembangan eksekusi lapangan ini secara langsung begitu Bapak balik ke tanah air. Selamat pagi.